pendapat ulama yang lain. Pendapat ulama yang lain misalkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu di dalam kitabnya Thariq al-Hijratain, ia mengatakan bahwa syukur itu memiliki 3 syarat, 3 rukun syukur. Jika tidak memenuhi salah satunya, maka tidak bisa kita dianggap sebagai orang yang bersyukur. Syarat yang pertama bahwa seseorang dianggap bersyukur, yang pertama adalah ia harus mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama bahwa segala apa yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam dunia kita ini, semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang memberi kita kesehatan. Allah yang membuka ilmu kita. Ya. Kalaupun kita kaya, itu bukan karena kita sibuk berusaha, tetapi karena rahmat Allah semata. Demikian juga kalaupun kita pandai, bukan karena kita rajin belajar, tetapi karena Allah telah membukakan ilmu kita. Ini yang kadang-kadang kita rasa sudah biasa, tetapi kalau tidak kita praktekkan ini sangat berbahaya. Ya. Bahkan Al-Quran memberikan contoh banyak sekali. Bagaimana orang yang dia merasa berkuasa, karena kekuasaannya luar biasa, ia tidak mengakui semuanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Sehingga kisah Fir'aun, si raja yang kekuasaannya luar biasa, tidak mengakui bahwa kekuasaannya ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia berani memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Ini oleh Allah dihancurkan karena memang tidak mengakui semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini contoh ini banyak sekali. Ada Fir'aun, ada Namrud. Bahkan di masa-masa modern sekarang ada Hitler. Ya. Mungkin kalau sekarang yang paling ngetren Benyamin Netanyahu, ya, karena merasa kekuasaannya terhadap Palestina itu luar biasa sehingga dia menganggap itu hal yang sepele. Tapi ada juga orang yang dia merasa hartanya itu didapat karena jerih payahnya, sehingga dia tidak mengakui semuanya berasal dari Allah. Dalam Al-Quran dicontohkan misalnya Qarun. Qarun itu kaumnya Nabi Musa, bahkan masih bersaudara dengan Nabi Musa. Ketika ia menjadi orang yang sangat kaya, bahkan diceritakan kunci-kunci gudangnya itu kalau dibawa oleh 7 orang atau 70 orang tidaklah kuat, saking banyaknya hartanya. Tapi ketika dia ditanya, harta ini semua karena jerih payahku. Tidak mengakui semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang yang pandai pada akhirnya tergelincir kepada tidak mengakui adanya Tuhan bahkan, ya. Betapa banyak orang yang kepandaiannya menjadikan meniadakan Tuhan, yang kita sebut dengan ateis, ya. Nah, ini yang syarat yang pertama. Seorang ingin dianggap bersyukur adalah ia harus mengakui bahwa segala apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di sekitar kita, di dunia kita ini, semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena semuanya berasal dari Allah, karena rahmatnya Allah, maka kita wajib memuji atas rahmat, nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini syarat yang kedua. Memuji kepada Allah atas nikmat, rahmat yang telah Allah berikan kepada
kita. Ini syarat yang kedua, orang disebut bersyukur. Yang ketiga, ia memanfaatkan nikmat, rahmat yang berasal dari Allah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga kalau kita dikatakan, wah kamu tidak bersyukur karena dikasih bantuan kok tidak berterima kasih, bukan sekedar itu ya. Bahkan kadang-kadang kita ini, misalkan di satu pengajian ya, kadang-kadang ada jemaah yang mengatakan kalau ngaji di Masjid Ahmad Dahlan ini mesti suguhane gorengan sama gedang gorengan. Kalau kita mengeluh seperti itu, terus dikatakan wah ini tidak bersyukur, ya sudah dikasih, bukan itu ya. Ya itu masih bisa dikatakan bersyukur asal semuanya itu mengatakan dari Allah, kemudian kita memuji. Nah nanti ada beberapa bagaimana kita bisa disebut bersyukur, tidak hanya sekedar seperti tadi. Kadang-kadang kita memberikan masukan, kritikan, dianggap kita tidak bersyukur. Kalau kita niatnya baik, insya Allah ini bukan mengeluh, tapi ini suatu rasa syukur kita. Karena nanti ada syarat, rasa syukur itu adalah mempersembahkan yang terbaik. Nah, ya. Jadi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syarat orang disebut bersyukur itu ada 3. Yang pertama, dia harus mengakui bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memuji atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan pada kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyinggung kita ini sebagian besar tidak bersyukur. Nah, misalkan dalam surat Ar-Rahman, Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah dia, wahai Muhammad, Allah yang telah menciptakan kamu, kemudian memberikan kamu pendengaran, penglihatan, akal pikiran, tetapi sedikit dari kamu itu yang bersyukur ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rahman dari 87 ayat ya, 78 atau 78 ayat, 31 ayatnya itu menyindir kita bahwa kita ini sudah dikaruniai nikmat yang banyak. Ayat itu menceritakan Allah telah memberikan nikmat, kemudian ditutup fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibana. Banyak sekali. Sehingga sebagian kita itu kadang-kadang tidak mengakui nikmat semua yang ada dalam diri kita ini berasal dari Allah. Kalau kita bisa mengakui saja, insya Allah ini akan menumbuhkan rasa terima kasih. Nah, logikanya seperti ini. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupan nyata ya, ada seseorang yang membiayai hidup Bapak Ibu, kemudian dikontrakkan rumah, setiap hari dikasih uang makan, ya, kehidupannya dijamin. Tidak usah lama lah, setahun aja. Mungkin kita akan merasa berterima kasih sekali kepada yang memberi kita. Atau lah, ada orang yang menanggung biaya sekolah anak kita, misalkan gitu ya. Karena kita merasa tidak mampu, kemudian ada seorang yang, udah saya tanggung biaya anakmu sampai lulus. Pasti kita akan merasa berterima kasih sekali kepada orang yang menanggung biaya tadi. Kalau rasa ini kemudian kita curahkan kepada Allah, baru kepada orang yang memberikan kita mungkin sedikit ya, kalau dibandingkan dengan keikmatan Allah, itu kita bisa berterima kasih. Apalagi kalau Allah telah memberikan segalanya, bahkan tidak dimintai balasan ya, memberikan kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan kita akal pikiran, pendengaran, yang kadang-kadang kita tidak pernah merasa itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita tidak berterima kasih, maka kita biasa menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita itu tidak di dalam rangka taat kepada Allah. Maka dikatakan tadi,
Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bapak Ibu pernah enggak merasakan, wah, saya tak mendengarkan sesuatu yang di dalam rangka taat kepada Allah. Misalkan pengajian ini ya, dari rumah sudah lihat pengajian. Ini salah satu kita memanfaatkan pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita untuk taat kepada Allah. Tapi seberapa banyak kita gunakan dalam satu hari itu, perbandingannya berapa? Kalau mata kita lebih banyak melihat HP, wah, sehingga sering ada sindiran di HP ya, bangun tidur pegang HP ya. Bahkan istrinya lupa dipegang misalnya gitu ya. Mata kita lebih banyak membaca HP atau membaca Quran misalnya gitu. Itu sindiran-sindiran kayak gitu. Karena Allah sendiri menyindir seperti itu ya. Maka kalau kita sudah berani mengakui semua dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berterima kasih dengan cara memanfaatkan apa yang diberikan Allah tadi di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya sempat baca bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut syukur itu diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pernyataan rasa lega, rasa senang, rasa ridho atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi orang yang bersyukur itu lega, ridho, senang atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, masalahnya kadang-kadang kita mengartikan apa yang ada dalam diri kita, apa yang menimpa kepada diri kita, itu kadang-kadang kita bedakan, oh ini nikmat, ini musibah. Ya. Kalau Bapak Ibu dikasih uang yang banyak, rezekinya mengalir terus, kita mengatakan itu nikmat. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan dikasih baru rezekinya sempit, hutangnya banyak, ditagih di mana-mana, itu nikmat atau musibah? Nah, kadang-kadang Allah itu memberikan nikmat, mungkin kita menganggapnya itu musibah karena sudut pandangnya yang berbeda. Di dalam sudut pandang Allah tidak ada sesuatu musibah, karena sesungguhnya musibah itu berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan nikmat kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kemudaratan kepada hambanya, kepada makhluknya. Tidak mungkin Allah berbuat zalim terhadap hambanya. Kan sangat tidak mungkin. Karena itu sifat kemustahilan Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga apapun yang berikan Allah kepada kita itu hakikatnya nikmat. Ini yang harus kita sadari ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, sehingga apapun yang menimpa diri kita itu harusnya menjadikan diri kita lega, senang, ridho. Bahkan kalau engkau tidak ridho atas ketentuan Allah, silahkan mencari Tuhan yang lain. Rasulullah mengatakan gitu. Atau silahkan keluar dari bumiku, dalam hadis. Ya, dikatakan seperti itu. Ya, kalau Allah sudah memberikan misalkan pagi-pagi hujan deras sekali, kadang-kadang kita mengeluh, esok kok hujan kayak kumbarku esok garing orang misalnya gitu ya. Itu tandanya kita tidak lega. Bahkan kalau dalam sebuah hadis, kalau seseorang itu di pagi hari ia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ia ridho kepada ketentuan Allah di pagi itu, maka satu hari penuh sampai dia tidur itu Allah akan ridho kepadanya. Tapi kalau dia bangun kemudian dia tidak ridho atas sesuatu yang Allah berikan pagi itu, maka sehari itu penuh Allah tidak akan ridho terhadap apa yang ia kerjakan. Ini pentingnya sekali ya. Sehingga kalau pagi-pagi kita bangun akan sangat dianjurkan mengucapkan
Raditu billahi robba. Ya, aku ridho Allah itu pengaturku, penciptaku, pemeliharaku. Secara bahasa kan Rob itu adalah pencipta, pengatur, pemelihara. Nah, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul, itu namanya Rob ya. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah ini yang mengaturku, yang menciptakanku, yang memeliharaku, sehingga apapun yang aku lakukan hari ini aku lega, senang, ridho. Ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada satu lagi ulama yang sangat terkenal namanya Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan bahwa syukur itu diartikan menggunakan nikmat Allah yang diperoleh pada segala hal yang menjadikan Allah ridho. Nah, ini kalau Imam Al-Ghazali cukup sederhana, dia mengatakan bahwa syukur itu adalah menjadikan segala apa saja yang kita peroleh itu menjadikan Allah ridho. Ya, maka orang yang bersyukur tujuan utamanya adalah lil mardhatillah, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, dalam kitab itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ciri orang yang bersyukur itu sebagaimana dalam surat Ad-Duha ayat yang terakhir. Fa'amma binikmati rabbika fahadis, ya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau memberitakannya, ya. Ini secara hakikatnya gini, orang yang bersyukur itu dia pantang mengeluh, pantang, kalau orang Jawa ngatani sambat gersulo. Nah, karena segala apa yang ia rasakan, jika itu merupakan suatu kebaikan, ia kabar-kabarkan. Nah, tapi kalau itu merupakan sesuatu yang tidak baik, ia sembunyikan. Nah, ini adab orang yang bersyukur. Jadi ketika Bapak Ibu banyak hutang, biasanya cerita-cerita nopo disembunyikan. Biasanya diceritakan kalau dia dipinjami uang, biasanya gitu ya. Pak Burhan, kula nembe repot, mati matur. Matur Bu, kula dhewe nggih nembe repot, kata saged utange. Tahun ini ditagih anak kula kuliah. Jadi ada orang sambat, kita malah nyanyi sambat. Biasanya kan gitu ya. Nah, orang-orang yang mengeluh itu menyembunyikan nikmat Allah. Nah, maka adabnya orang yang bersyukur itu mengabar-kabarkan nikmat yang ia berikan. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu menampakkan kegembiraan, menyembunyikan kesedihan, ya. Sehingga orang itu senantiasa tampak senantiasa bergembira, seolah-olah orang mengatakan, wong kae kok ora tahu susah. Tapi sebenarnya tidak ada orang yang tidak susah, ya. Karena Allah kan sudah menggilirkan kebahagiaan, kesusahan. Nah, itu karena dia pandai menyembunyikan, karena dia ingin menjadi orang yang bersyukur, ya. Jadi kalau Bapak Ibu wajahnya cerah terus, ya, senyum terus, itu bisa menjadi ciri orang yang bersyukur. Sebaliknya kalau wajahnya bersemut terus, ya, kelihatannya tidak pernah bergembira, ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan kegembiraanmu sehingga orang lain menganggap bahwa kamu tidak pernah bersedih, itu adalah rasa syukur yang terbaik darimu. Nah, kalau kita tampak bergembira terus sehingga orang lain itu tidak tahu kalau kita susah, gitu ya, itu tanda kita syukur, ya. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi beberapa pendapat ulama ini juga ada yang mengatakan bahwa ciri orang yang bersyukur itu ada beberapa hal. Yang pertama, ya, ciri orang yang bersyukur itu senantiasa itu dia akan menjadikan hidupnya itu sederhana, ya.
Kalau kemarin Ustadz Sukamto, ya, pembantu rektor di UAD, mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu cirinya ada dua. Jadi Pak Kadis, saya duduk sama Kadis waktu itu. Yang pertama, akan disederhanakan kebutuhannya. Ya. Jadi orang bersyukur itu sederhana kebutuhannya. Kalau beberapa ulama mengatakan orang yang pandai itu bukan orang yang senantiasa kebutuhannya terpenuhi, tetapi orang yang senantiasa sedikit kebutuhannya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mengatakan gini, saya itu bergembira kalau punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, itu kan gembiranya itu syaratnya berat itu. Nah ini termasuk orang yang tidak bersyukur, karena untuk bergembira aja menjadikan syaratnya berat sekali. Padahal nikmat Allah itu banyak sekali yang bisa membuat kita menjadi bergembira. Mungkin kalau Bapak Ibu dulu masih kecil ya, awan-awan itu lapar sekali, ibu di rumah udah meliwet anget segone, kemudian sambal tempe, apa sambal terasi karo gereh, itu bisa nikmat sekali ya. Semakin sederhana kebutuhan kita, ternyata semakin mudah kita mencapai kebahagiaan. Nah, itu para pendapat psikolognya gitu ya. Sehingga kalau semakin ruwet kita kebutuhan kita, maka semakin sulit kita mencapai kebahagiaan. Karena kekecewaan itu akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sehingga orang yang pandai itu bukan orang yang kebutuhannya terpenuhi terus, tetapi orang yang sedikit kebutuhannya sehingga mudah untuk bahagia. Pak Sukamto mengatakan sederhana kebutuhannya, gitu ya. Jadi kalau semakin sederhana, semakin kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita itu misalkan gambar ke segala sesuatu itu harus yang perfect, istilahnya orang sekarang ya, anak muda sekarang, sesuatu itu harus sempurna gitu ya. Pagi-pagi bangun sudah disiapkan kopi gitu ya. Nanti tinggal mandi, sarapan, kerja di sana, kerja jadi pimpinan, dihormati. Itu untuk jadi orang bahagia syaratnya kok sulit sekali ya. Kalau misalkan bangun pagi-pagi, anggere isih urip ngono alhamdulillah gitu ya, itu sederhana sekali. Nah, semakin sederhana kebutuhan kita, maka kita akan semakin mudah bersyukur. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, karena sederhananya kebutuhan kita, maka Allah memudahkan urusan kita. Nah, ciri yang kedua orang yang bersyukur itu dimudahkan segala urusannya. Sehingga betul kalau misalkan gini, kalau kemarin di kuliah subuh di silaturahim cabang, saya mengatakan bahwa kalau kita punya mobil Alphard sama mobil yang misalkan carry gitu ya, itu kita kalau punya mobil Alphard itu hasil kita ketar-ketir, pajaknya aja 7 juta. Kemudian nanti kalau kesenggol, wah ya. Tapi kalau punya mobil carry, bruk keneng jalan langsung melangnek hilang. Nah, semakin sederhana kebutuhan kita, semakin mudah kita bahagia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang kecintaan kita itu juga menjadikan kita tidak bersyukur. Kecintaan kita kepada sesuatu itu menjadikan kita tidak bersyukur kadang-kadang. Karena orang yang cinta kepada sesuatu itu akan semakin terikat dengannya. Rasul mengatakan orang akan menjadi hamba yang dicintai. Ya. Kalau kita cinta mobil tadi, maka kita tiap hari yang dipikirkan mobil, yang dirawat mobil. Karena orang itu akan menjadi hamba pada yang ia cintai. Maka cinta kita yang utama kan harusnya kepada Allah.
sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang betulan. Karena semakin dicintai itu, kita akan semakin banyak harapan kepada apa yang kita cintai. Dan semakin banyak harapan, maka semakin banyak kita kecewa. Karena harapan itu harus benar. Kalau harapan itu kepada selain Allah, pasti kecewa. Ya, kemarin saya gambarkan seperti ini. Saya cinta sekali pada istri saya tadi misalkan ya. Saking cintanya mesti saya banyak harapan ya. Ketika dulu cinta sekali saya pengen dia jadi istri saya. Besok kalau jadi istri saya bisa melayani saya. Ternyata jadi istri saya tiap hari ngomelin saya. Maka akan menjadi kekecewaan gitu ya. Semakin banyak dicinta itu biasanya semakin banyak menimbulkan masalah. Ini yang paling gampang gambarannya gini. Bapak Ibu sama uang 1.000 dengan uang 100.000, kira-kira cinta yang mana? Pilih yang mana ya? Kita logikanya milih yang 100.000. Tapi kalau uang 1.000 itu sobek sama uang 100 itu sobek, susah yang mana? Ya mesti kita susah yang 100. Waduh eman-eman 100.000 kok. Tapi kalau 100.000 sobek itu kan kita bisa los saja. Jadi semakin yang kita cintai itu semakin banyak menimbulkan permasalahan. Sehingga kalau saya contohkan gejala sosial sekarang itu kan medeni ya. Bahkan sampai kriminolog UI itu mengatakan ini zaman opo gitu ya. Mosok ono suami membunuh istrinya, bapak memperkosa anaknya, dan itu semua dilakukan oleh orang-orang terdekat. Karena ada rasa cinta yang berlebihan kadang-kadang. Karena cinta yang berlebihan, kemudian kecewanya itu akan semakin mendalam. Semakin cinta itu biasanya menimbulkan kekecewaan semakin dalam. Sehingga bisa saja, sangat mungkin bahkan suami membunuh istrinya, bahkan tidak hanya dibunuh, tapi dimutilasi. Bapak Ibu yang kami hormati, maka rasa syukur itu menyederhanakan kebutuhan kita. Harusnya seseorang semakin syukur, maka semakin sederhana kebutuhannya. Karena semakin sederhana kebutuhannya, maka semakin mudah urusannya. Kalau dalam surah At-Tolak itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikannya jalan keluar dari setiap permasalahan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bahkan di ayat berikutnya ya, Allah akan memudahkan urusannya. Ya. Sehingga ketika kita pertama mengakui segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kehidupan kita itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memujinya karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak ya. Kemudian ketika kita sudah memujinya, kemudian kita berazam bahwa segala apa yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah, yaitu dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut syukur secara keseluruhan. Jadi rasa syukur ini yang akan menjadikan kita diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit, bagaimana Allah akan memberi nikmat yang banyak? Pasti kita tidak bisa bersyukur ya. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Maka kalau dari yang sedikit, dari yang sederhana ini kita bersyukur, maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Tetapi jika kita kufur ini salah satunya tadi tidak mengakui semuanya berasal dari Allah, maka pastilah Allah akan memberikan kita tuh azab yang sangat pedih ya. Ini yang
dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda kepada Muaz. Muaz salah satu sahabat ya, Muaz bin Jabal ya. Rasulullah mengatakan demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir sholat sebelum salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, disahihkan oleh 7 perawi hadis yang lain. Jadi Rasulullah suatu ketika pernah memesankan ini kepada Muaz ya. Saking pentingnya rasa syukur ya. Karena syukur ini tidak bisa langsung hadir kecuali dilatih. Bahkan harus mendapatkan petunjuk dari Allah supaya kita bisa bersyukur. Maka Rasulullah mengajarkan doa ini ya. Sehingga ketika kita sholat membaca tahiyat akhir, nah, sebelum salam itu hadisnya banyak sekali doa yang bisa dibaca. Pak Cahyono pernah membacakan bersama-sama di sini ya, misalkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahyaya wa mamati wa min syarri fitnati masih dajjal. Di hadis yang lain Rasulullah mengajarkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba faghfirli maghfiratan min indik ya. Di ayat yang lain, nah, di hadis yang lain ini Rasulullah mengatakan ini dipesankan, diwasiatkan kepada Muaz. Nah, hendaklah jangan sampai kita lupa membacakan doa ini di akhir sholat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa mengingatmu, bisa bersyukur terhadap nikmatmu dan memperbaiki ibadahku. Nah, ini bisa kita amalkan sehingga ketika kita sholat sebelum akhir salam itu sebenarnya beberapa kajian boleh berdoa sebanyak-banyaknya, tapi doa-doa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah ya, sebelum salam. Karena ketika kita tahiyat sebelum salam itu kita masih dalam rangka sholat, tapi sudah tidak dalam rukun-rukunnya sholat ya. Misalnya kita sudah selesai salam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kajian kita yang ke-10 tentang syukur. Jadi syukur ini adalah puncaknya ibadah. Kalau seseorang menghambakan dirinya kepada Allah yang sungguh-sungguh, maka pada puncaknya nanti dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Di dalam Al-Quran ada yang mengatakan ittaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Nah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 juga bahkan puasa itu puncaknya juga bersyukur ya. Dalam ayat 185 nanti di akhir surat itu walitu'minul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Karena syukur itu punya ibadah. Ketika Rasulullah sholat malam lama sekali sampai kakinya bengkak, kemudian ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa engkau sholatnya selama ini sekhusyuk ini? Maka Rasul mengatakan, tidakkah engkau ingin aku menjadi orang atau hamba yang bersyukur? Nah ini, maka betapa pentingnya syukur ini. Bisa menjadikan kita mengenal kepada Allah, mengakui nikmatnya Allah, dan memuji kepada Allah. Sehingga puncaknya memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari keridhaan Allah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian Bapak Ibu kajian kita yang ke-10 tentang ibadah.
yang kita poinnya adalah sukun. Ya. Ada kurangnya kami mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini karena tidak ada MC-nya, jadi saya merangkap MC, pembicara sekaligus penutup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.